Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Bagaimana kabar anak-anak? Semoga apapun kondisi daripada anak-anak selalu dilimpahkan kesehatan dan juga keberkahan dalam kegiatan sehari-hari dan juga dalam segala aktivitas yang dikerjakan. Baik anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini perkuliahan kita akan membahas terkait dengan budidaya sayuran secara hidroponik. Jadi kita ketahui bahwasanya hidroponik merupakan salah satu sistem bertanam yang sekarang sedang tren pada saat ini. Banyak sekali masyarakat perkotaan terutama menggunakan sistem tanam ini sebagai bagian daripada cara mereka untuk bisa merefresh diri mereka. Oke, baik langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama bahwasanya kita akan membahas dalam pertemuan kali ini khusus yaitu terkait dengan apa itu daripada teknik bertanam hidroponik secara umum. Yang pertama akan kita kaji terlebih dahulu adalah bagaimana arti daripada pengertian daripada hidroponik. Yang pertama bahwasanya berdasarkan pada istilah katanya, hidroponik berasal dari dua kata anak-anak. Yang pertama adalah hidro, yang berarti adalah air. Dan yang kedua adalah ponos, yang berarti adalah pengerjaan atau bercocok tanam. Berdasarkan atas kedua istilah tersebut, maka secara umum kita pahami bahwasanya hidroponik merupakan pengetahuan tentang cara bertani atau cara bercocok tanam tumbuhan dalam medium bukan tanah. Saya tegaskan lagi adalah medium bukan tanah. Dan menggunakan air sebagai hara dan juga sebagai pembawa daripada campuran hara lain yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman secara optimal. Jadi, berdasarkan pengertian tersebut, kita bisa mengintisarikan bahwasanya dari pengertian tersebut, kalau kita berbicara hidroponik, pasti apa? Yang pertama adalah tidak adanya penggunaan tanah atau soilless. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa menggunakan media-media alternatif yang ada. Misalkan kita menggunakan pakis, arang sekam, dan sebagainya. Kemudian adalah bagaimana peran sentral daripada air atau hidro ini dalam sistem hidroponik ini. Kemudian, bagaimana sih latar belakang dari penggunaan sistem hidroponik yang sekarang tren pada saat ini? Yang pertama yang kita ketahui bahwasanya berdasarkan perkembangan penggunaan lahan dari tahun ke tahun, jumlah lahan yang subur semakin berkurang. Hal ini didukung karena apa? Yang pertama adalah karena pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Kemudian yang kedua adalah pertambahan daripada sektor industrial yang mereka menggunakan di mana sektor-sektor ini biasanya menggunakan lahan-lahan yang subur. Yang tadinya lahan subur ini dicirikan dengan irigasi yang baik, kemudian dicirikan dengan kandungan bahan organik yang baik, sehingga lahan-lahan tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk kegiatan budidaya pertanian. Kemudian, faktor yang berikutnya adalah penggunaan daripada hidroponik ini adalah adanya peningkatan degradasi lahan. Oke anak-anak, sudah tahukah terkait dengan degradasi lahan? Jadi degradasi lahan merupakan adalah turunnya tingkat kesuburan tanah. Penurunan tingkat kesuburan tanah dipengaruhi karena apa? Yang pertama adalah penggunaan daripada sistem tanam yang terus-menerus. Biasanya kalau kita lihat para petani, mereka menggunakan sistem tanam tersebut tanpa menggunakan adanya sistem bro kalau kita lihat. Kalau zaman dulu, para petani biasanya menggunakan sistem bro pada musim kemarau. Namun demikian, berdasarkan kebutuhan tren yang ada, karena adanya peningkatan daripada kebutuhan konsumen akan produk pertanian, mereka menggunakan tanah tersebut dengan secara maksimal. Apapun input yang dibutuhkan diberikan secara maksimal. Hal tersebut berakibat kepada apa? Yang pertama adalah degradasi lahan tersebut. Yang berakibat juga pada apa? Leveling off kalau kita kenal istilahnya, yaitu adanya kejenuhan tingkat produksi. Jadi ketika ditekan inputnya maksimal, ternyata pertumbuhan tetap akan sama. Nah, ini adalah faktor daripada latar belakang penggunaan sistem hidroponik. Kemudian yang selanjutnya, faktor yang berikutnya adalah adanya keterbatasan musim. Oke, anak-anak, kalau kita lihat berdasarkan musim, kalau kita lihat di Indonesia, dibagi ada musim hujan dan juga musim kemarau. Kalau kita bertanam pada musim kemarau sangat susah sekali kalau menggunakan sawah-sawah dengan irigasi yang non-teknis. Mohon maaf, irigasi yang teknis. Dengan adanya irigasi yang non-teknis ini, biasanya mereka tidak bisa menggunakan sawah tersebut secara berkelanjutan.
Ketika ingin memasukkan air, banyak petani sekarang menggunakan pompa dan sebagainya. Yang berakibat pada apa? Yang pertama adalah peningkatan tingkat efisiensi, meningkatan tingkat input. Yang berakibat pada apa? Adalah peningkatan biaya produksi. Kemudian kalau kita bicara lagi bahwasanya ketika musim ini juga berdampak pula pada ketergantungan daripada iklim daripada suatu wilayah. Jadi kondisi iklim pun tidak bisa kita kontrol. Bisa kapan saja musim hujannya, kadang bisa saja mendadak musim kemaraunya. Bahkan pada tahun 2018 kita pernah mengalami adanya kemarau berkepanjangan dan petani rata-rata mengalami tingkat kerugian yang tinggi. Kemudian latar belakang yang selanjutnya adalah peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan. Pada kondisi seperti ini, yang kita ketahui bahwasanya sekarang adalah kondisi new normal, banyak sekali peningkatan kebutuhan masyarakat. Karena apa? Karena aktivitas mereka juga harus didukung dengan imun yang baik. Imun yang baik adalah diperoleh dari kecukupan atas gizi dan juga kecukupan atas pangan mereka. Kemudian yang kedua adalah adanya faktor bahwasanya beberapa negara di luar negara Indonesia, mereka menstop untuk impor ke negara kita. Oleh karena itu, pada saat ini pemerintah juga sedang membuka adanya usaha untuk menciptakan sawah-sawah baru. Namun demikian, sawah baru tersebut butuh proses yang panjang dan kita tidak bisa menggunakan dalam waktu yang dekat ini. Oleh karena itu, biasanya pemerintah juga melalui Kementerian Pertanian, mereka mencoba menggalakkan adanya program baru, yaitu program penanaman pekarangan. Nah, program penanaman pekarangan ini adalah salah satunya ditopang dengan bagaimana sistem bertanam secara hidroponik. Oke, kemudian latar belakang selanjutnya adalah muncul adanya keyakinan bahwa tanaman dapat tumbuh baik asalkan kebutuhan nutrisinya tercukupi. Oleh karena itu, melalui sistem hidroponik, dengan pengaturan nutrisi yang ketat, dengan pengaturan iklim mikro yang ketat pula, kita bisa berproduksi secara terus-menerus. Oke, kemudian apa sih selanjutnya berkaitan dengan kelebihan sistem hidroponik? Yang pertama adalah sistem hidroponik tidak bergantung pada tanah. Artinya apa? Kita bisa menggunakan segala macam jenis media. Ada rock wool, kokopit, kemudian ada lagi batu kerikil, arang sekam, serabut kelapa, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah kelebihannya adalah steril atau bersih, bebas HPT dan juga gulma. Ini berbeda sekali kalau misalkan kita harus menanam di lahan. Pasti akan tumbuh banyak gulma yang di lahan tersebut. Oleh karena itu, pengendalian ataupun pemanfaatan sistem hidroponik ini, kita bisa mengendalikan gulma ini dengan sangat mudah. Kemudian, kelebihan selanjutnya adalah budidaya pada lahan sempit atau terbatas. Artinya apa? Dengan menggunakan perpaduan antara sistem hidroponik yang bentuknya verticulture, atau kita kenal dengan sistem tanam yang vertikal garden, kita bisa memanfaatkan lahan yang sempit dengan memanfaatkan ketinggian tempat. Dengan hal tersebut, kita bisa menciptakan berbagai jenis tanaman dengan tingkat produksi yang tinggi pula. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dapat dipanen lebih cepat dan juga seragam. Ya, tentu. Kenapa seperti ini? Karena apa? Yang pertama adalah dengan asupan nutrisi yang cukup, kemudian dengan sistem tanam dengan pengaturan yang baik, maka panennya pun akan diperoleh dengan cepat pula dan juga seragam. Kemudian, kelebihan selanjutnya adalah hemat air dan juga pupuk. Karena ketika kita berbicara terkait hidroponik, maka nutrisi harus diatur sedemikian rupa. Apabila nutrisi kekurangan dan juga apabila nutrisi berlebihan, efek daripada kelebihan dan kekurangan tersebut akan dapat dilihat secara langsung. Efeknya langsung. Beda ketika kita menggunakan sistem tanam pada tanah. Kemudian selanjutnya adalah hemat lahan dan juga tenaga kerja. Ya, itu pasti. Karena apa? Kalau misalkan kita berbicara hemat lahan, tadi kita hanya menggunakan ketinggian tempat, kita menggunakan vertical garden, dan kita bisa memanfaatkan space yang ada. Kemudian tenaga kerja kita tidak perlu. Ya tadi misalkan contohnya adalah kita tidak perlu menggunakan pengendalian hama, tidak perlu menggunakan pengendalian penyakit yang intensif, dan juga tidak perlu menggunakan pengendalian gulma yang intensif. Karena dengan menggunakan perpaduan sistem hidroponik ini, pengaturan nutrisi bisa dilakukan secara otomatisasi. Yang berakibat pada apa? Adalah pengurangan terhadap jumlah tenaga kerja. Pengurangan jumlah tenaga kerja otomatis akan berdampak pada apa? Rendahnya nilai input daripada produksi.
Sehingga petani biasanya akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar lagi. Oke, kemudian kelebihan selanjutnya adalah perawatan praktis. Ya, dari seluruh aspek yang ada yang tadi saya jelaskan, semuanya terangkum menjadi satu, yaitu bahwasanya di dalam sistem hidroponik, perawatannya jauh lebih praktis dibandingkan dengan menggunakan di lahan. Oke, baik anak-anak yang saya banggakan dan saya cintai, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu berkaitan dengan apa sih kekurangan daripada sistem hidroponik. Oke, berbicara terkait dengan kekurangan, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah bagaimana ketika kita menerapkan sistem hidroponik, yang pasti adalah modal awal jauh lebih tinggi. Karena apa? Kita perlu membangun instalasi itu terlebih dahulu. Namun demikian, modal awal yang tinggi ini juga dipengaruhi karena apa? Karena adanya lama daripada waktu untuk penggunaan alat tersebut. Jadi modal awal yang tinggi ini juga waktu penggunaan juga sangat lama untuk penggunaan alatnya. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah perlu adanya keterampilan khusus. Ya pasti, karena keterampilan khusus ini berkaitan misalkan kalau kita mencampur nutrisi hidroponik, kita harus mengetahui pasti bagaimana berkaitan dengan cara pembuatan larutan AB mix misalkan, larutan unsur hara yang biasa digunakan. Kemudian bagaimana cara mengatur sirkulasi airnya. Nah, ini butuh keterampilan yang khusus. Namun demikian, tidak perlu berkecil hati anak-anak, karena kita bisa mempelajarinya apabila kita sudah sering berkecimpung atau sering menggunakan sistem ini di rumah kalian masing-masing. Oke, kemudian bagaimana kekurangan selanjutnya adalah bagaimana ketersediaan dan juga pemeliharaan perangkat hidroponik agak sulit. Ya, misalkan kalau kita mencuci alat pralon, itu butuh suatu teknik khusus agar paralon tersebut dapat bersih kembali untuk membuatkan misalkan penghilangan terhadap gulma, karena pasti ketika ada gulma kemudian ada lumut misalkan, lumut, ketika lumutnya semakin tinggi maka aliran nutrisi juga akan terganggu bagi tanaman. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah pemeliharaan yang intensif kalau misalkan sistem hidroponik itu tidak dilakukan secara otomatisasi. Namun demikian intensif ini bisa kita solusikan, bisa kita pecahkan, misalkan dengan menggunakan adanya sistem otomatisasi yang sekarang sedang tren dalam penggunaan sistem hidroponik ini. Oke, kemudian anak-anak, apa sih berkaitan dengan hidroponik itu? Ketika sebelum kita melakukan kegiatan budidaya, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih dasar-dasar daripada hidroponik itu. Jadi, berkaitan dengan dasar hidroponik ada 6 elemen dasar anak-anak. 6 elemen dasar tersebut yaitu merupakan ada cahaya, CO2, suhu, kelembaban, air, pupuk, dan juga nutrisi. 6 elemen dasar ini harus dipenuhi agar pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman menjadi lebih baik. Namun, pada elemen kelima yang berupa air dan juga pupuk, ini menjadi titik sentralnya. Karena apa? Kita tidak menggunakan adanya media tanah dan sebagainya. Oleh karena itu butuh pengaturan yang khusus terhadap ketersediaan air dan juga pupuk serta nutrisi. Kemudian berkaitan dengan nutrisi anak-anak yang saya banggakan dan saya cintai, nutrisi biasanya dicirikan dengan adanya electroconductivity dan juga dicirikan dengan EC atau electroconductivity atau EC singkatannya. Nah, dalam pengukuran EC ini pengukuran EC ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan nutrisi yang ada di dalam larutan kita. Oleh karena itu, ketika kita memberikan EC harus sesuai dengan kebutuhan tanaman. Biasanya pada saat pertumbuhan vegetatif, EC yang dibutuhkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan yang generatif. Nah, EC ini juga harus diukur anak-anak. Jangan sampai EC in sama EC out jauh lebih besar di EC out. Ketika EC out terlalu tinggi, maka butuh adanya pencucian media. Karena apa? Kejenuhan terhadap hara. Nah, kejenuhan terhadap hara ini tidak akan baik bagi pertumbuhan tanaman. Oke. Kemudian anak-anak kita lanjut. Nah, ini berkaitan juga ketika pengukuran nutrisi tadi yang melalui EC juga harus diukur juga terhadap volume in dan juga volume out. Jangan sampai misalkan kalau kita berbicara volume in, jangan sampai volume in-nya jauh lebih kecil dibandingkan dengan volume out-nya. Nah, oleh karena itu perlu adanya pengukuran ataupun perlu adanya pengontrolan daripada ketersediaan air di media secara terus-menerus. Oke. Kemudian anak-anak, faktor yang selanjutnya yang sangat berpengaruh terhadap daripada
bagaimana budidaya tanaman secara hidroponik adalah suhu. Iya, karena suhu sangat menentukan terhadap keberhasilan daripada proses pembungaan yang pertama. Kemudian faktor daripada suhu sangat berpengaruh terhadap perbedaan siang dan malam, yaitu suhu tadi, perbedaan siang dan malam suhu tadi, akan juga berpengaruh terhadap kualitas daripada buah. Karena apa? Beberapa buah, misalkan, sangat berpengaruh terhadap tingkat warnanya. Nah, ini juga harus dikontrol sedemikian rupa agar suhunya bisa sesuai dengan kebutuhan tanaman. Oke, kemudian anak-anak, faktor yang berikutnya yang harus kita perhatikan adalah berkaitan dengan kelembaban. Jadi, karena apa? Tingkat kelembaban yang tinggi juga akan berpengaruh terhadap sebaran daripada penyakit di dalam sistem hidroponik yang kita miliki. Ketika kelembaban terlalu rendah juga akan berpengaruh terhadap perkembangan hama yang semakin lebih besar. Oleh karena itu, melalui pengontrolan daripada kelembaban, diharapkan nantinya pertumbuhan tanaman juga akan lebih baik. Dan kelembaban serta suhu akan memiliki korelasi yang saling terikat satu sama lain. Oleh karena itu, ketika suhunya diatur misalkan tinggi dan kelembabannya rendah, ini harus diatur sedemikian rupa, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan cara tumbuh daripada tanaman. Kemudian selanjutnya, faktor yang selanjutnya yang sangat berpengaruh terhadap sistem hidroponik adalah cahaya. Oke, anak-anak, kalau kita berbicara cahaya adalah menentukan cepat tidaknya pertumbuhan tanaman. Ya, karena apa? Cahaya merupakan salah satu asupan daripada proses fotosintesis. Masih ingat kan fotosintesis prosesnya seperti apa? Oke, itu harus diingat-ingat ya, karena ketika berbicara terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, maka proses fotosintesis menjadi sentral. Oke, kemudian faktor dari cahaya adalah berpengaruh juga terhadap kualitas warna dan juga rasa. Jadi misalkan cahayanya tidak cukup dan sebagainya, maka warna tanaman juga tidak akan baik. Apalagi misalkan cahayanya kurang, pertumbuhan tanaman bahkan menjadi etiolasi yang berpengaruh juga terhadap rasa. Rasanya biasanya tidak crunchy dan sebagainya. Kemudian, cahaya juga berpengaruh terhadap perubahan dari fase vegetatif ke juga fase generatif. Ini terutama pada tanaman-tanaman yang berasal dari bukan asli Indonesia. Karena apa? Biasanya mereka membutuhkan adanya fotoperiodisitas yang berbeda. Nah, fotoperiodisitas ini akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana proses perubahan daripada fase vegetatif dan juga fase generatif. Oleh karena itu, anak-anak, jangan sampai dilupakan apa saja, kemudian apa saja pengaruh daripada cahaya, kualitas cahaya, ini harus benar-benar selalu diingat. Baik anak-anak, demikian dulu berkaitan dengan slide. Baik anak-anak, demikian dulu berkaitan dengan kuliah terkait dengan pemahaman hidroponik. Selanjutnya kita akan ketemu lagi berkaitan dengan budidaya benih kentang secara aeroponik. Semoga apa yang tadi menjadi dasar daripada mempelajari hidroponik secara dasar, ini bisa menjadi gambaran pendahuluan daripada anak-anak untuk bisa mempelajari lebih detail, untuk bisa tertarik lebih detail, dan juga untuk bisa terjun secara langsung dalam pengembangan sistem hidroponik tanaman secara hidroponik. Baik anak-anak, demikian tadi kuliah dari saya. Semoga kuliah tadi bisa memberikan manfaat bagi anak-anak dan juga memperdalam ilmu anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.